Engkau adalah Raja di atas segalanya. Terima kasih Tuhan. Kami juga rindu belajar firman Tuhan. Sebelum firman Tuhan disampaikan, sebelum pelajaran Alkitab disampaikan, kami mohon kiranya sucikan pikiran kami, sucikan hati kami, sucikan seluruh pada indera kami, sucikan tubuh jiwa dan roh kami, oleh kuasa dalam firman. Bayangkan kami untuk belajar firman Tuhan. Kiranya kami akan makin Malam Om, Shalom. Silakan, sudah bisa langsung dimulai. Oh Selamat iya, main. iya. Selamat malam, saudara-saudara semua yang lagi ada di gereja GPDI Penil Batu Licin, baik Ibu Gembala bersama pelayan-pelayan dan jemaat yang boleh hadir dalam ibadah sekalian pendalaman Alkitab, pendalaman firman, kursus Alkitab. Kalau saya boleh tahu, apakah suara saya bisa didengar? Bisa Om. Karena suara bisa? Bisa Om, jelas sekali. Oh iya iya. Nah, malam ini kita akan belajar satu perikop pembacaan yang terkenal sekali di Alkitab Injil Matius. Kita akan baca Matius pasal yang ke-7 ayat 7 sampai 11 sebagai ayat pokok yang akan kita belajar malam hari ini. Matius 7 ayat 7 sampai 11 kita akan baca bersama. Di sana dikatakan, "Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya." Puji Tuhan. Bahan eksposisi Matius 7 ayat 7 sampai 11 ini saya sudah teruskan kepada Pendeta Jerry dan Pendeta Petrus. Mudah-mudahan bisa ditampilkan di layar dan eh, ini adalah salah satu hal yang sangat penting dalam beriman kepada Tuhan. Apalagi dalam beriman kita ada di bumi dengan suka duka, malam siang, pergumulan sana sini yang kita hadapi, yang diizinkan Tuhan, maka dalam khotbah-khotbah Yesus antara lain yang dia khotbahkan adalah ini. Ini sangat terkenal. Ini sangat penting bagi iman Kristen kita. Dan saya sebagai penanggung jawab program sebenarnya dari kursus ini berterima kasih kepada gembala dan seluruh pelayan jemaat yang boleh merespon, karena selama ini ada beberapa teman kami yang memang mereka adalah guru-guru sekolah kitab yang memberi pelajaran yang untuk sampai hari ini saya memberitahu mereka, maka kita akan beri hal-hal yang berguna untuk pertumbuhan jemaat. Nanti periode berikut kita akan ada fak-fak khusus, mungkin kita akan dalami mengenai doa puasa, mendalami tentang Kristus, tentang Alkitab dan lain-lain. Karena memang di Alkitab ada hal yang penting. Amos, Hosea pernah pernah menulis di Hosea 4 ayat 6 berkata bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah.
Dalam bahasa lain ditulis umatku binasa karena tidak berpengetahuan firman. Sangat penting firman Tuhan untuk selalu kita belajar, selalu kita cari tahu. Kenapa? Karena firman Tuhan ini adalah petunjuk jalan kita menjalani hidup di bumi ini. Bagaimana mencari jalan keluar dari banyaknya pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Hari ini saya ingin eh, kita merenungkan, sekalian belajar tentang mengeksposisi Matius pasal yang ke-7 ayat 7 sampai 11. Nah, yang paling utama yang harus kita ingat dan renungkan adalah yang memberitahu, yang mengajarkan ini adalah Yesus Kristus sendiri. Siapakah Yesus? Di Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, minimal yang saya sempat catat di sini, Yesus adalah Tuhan kita. Yesus adalah juru selamat dan Tuhan kita. Ini adalah eh, penyampaian malaikat Gabriel kepada para gembala yang ada di padang menyangkut kelahiran Yesus. Dari awal Yesus lahir ke bumi, dia berkata bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Alkitab Perjanjian Baru, baik Matius sampai Wahyu, kalau saudara belajar dengan teliti, saudara akan temukan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kata Tuhan dalam bahasa Alkitab adalah dia yang harus disembah, harus dipuji, harus dimuliakan, harus kita harus datang kepadanya. Kenapa? Karena kata Tuhan berhubungan dengan segala sesuatu ada di tangannya. Segala sesuatu mati hidup kita ada di tangannya. Tuhan adalah pemilik dari segalanya. Tuhan adalah pencipta segala sesuatu. Dan Yesus adalah Tuhan. Khotbah Yesus yang terkenal pernah kita baca juga di kitab Matius pasal 11 mulai ada di ayat 28, 29, 30. Di sana Yesus berkata, "Marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat." Saudara-saudara, siapa Tuhan? Siapa Yesus yang mengajarkan perikop ini kepada kita? Dia adalah Tuhan. Dia layak dipuji, dia layak disembah, dia layak dimuliakan, dan kepada dialah kita memohon pertolongan. Dan kalau kita belajar perjanjian lama, maka kita akan dapati bahwa di perjanjian lama selalu ada permohonan-permohonan yang disampaikan. Tapi kalau kita baca perjanjian baru, karena Yesus Tuhan itu sudah mati di kayu salib, sudah menebus segalanya, bahkan teriak terakhir Yesus sudah selesai. Maka perjanjian baru mengajarkan kepada kita, kalau kita meminta kepada Tuhan, kita harus percaya bahwa apa yang kita minta sudah dijamin di kayu salib, bahwa itu pasti akan datang. Nah, saudara-saudara sekalian, siapa Yesus? Saya sempat mencatat di sini. Yang kedua, Yesus, kepadanya diberikan segala kuasa. Kalau saudara baca Alkitab Perjanjian Baru mengenai ini, mari kita sedikit membaca ayat Matius pasal 28 ayat 18. Di sana dikatakan bahwa Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Apa artinya ini? Artinya Tuhan yang memberitahu kita untuk meminta kepadanya, untuk mencari, untuk mengetuk, maka dia adalah segala kuasa di sorga dan di bumi ada di tangan Yesus. Di bumi bicara tentang di sini, di Manado ini, di mana saya tinggal. Di bumi bicara tentang di Batu Licin, di mana saudara sedang ada. Kuasa di seluruh bumi itu tidak ada di tangan orang lain, tidak ada di tangan setan, tidak ada di tangan manapun. Karena Alkitab berkata segala otoritas, segala kekuatan dan kuasa ada di tangan Yesus. Dialah yang memberitahu kita, mintalah maka akan diberi. Hal yang ketiga, yang siapakah Yesus yang memberitahu kita bahwa kita harus meminta, kita harus berseru kepadanya. Saya mencatat yang ketiga adalah Ibrani 13 ayat 8. Terkenal sekali ayat ini bahwa Yesus tetap sama kasihnya, kuasanya kemarin, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya dia tetap sama.
Dia tidak pernah berubah. Kalau dulu dia menyembuhkan orang, menolong orang, kalau dulu dia melakukan mujizat-mujizat sampai detik ini, sampai hari ini oleh karya-karya Roh Kudus yang juga tinggal dalam kita, yang ada di gereja Tuhan, yang ada di gereja GPD Peniel, Batu Licin, dan ada di keluarga-keluarga kita. Bahkan dikatakan bahwa tidak engkau tahu bahwa tubuhmu rumah Allah. Allah yang sama, yang tidak pernah berubah, sedang bekerja dan tidak pernah berubah. Dia tetap sama, kuasanya super luar biasa. Dan kalau kita perhatikan mulai ayat 7, sana dikatakan, saya mencatat di situ, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Ayat 7 mengajarkan, kata-kata ini mengajarkan, ayat ini mendorong orang percaya untuk meminta kepada Allah dengan iman, percaya bahwa Allah akan mengabulkan doa mereka. Ayat ini kepentingannya, Tuhan Yesus ingin mendorong bahwa kita harus meminta kepada Tuhan. Ada ajaran yang berkata bahwa kita tidak perlu meminta ke Tuhan. Tapi ayat-ayat ini menjelaskan lain. Kita harus meminta. Bahkan nanti kita akan perdalam di bagian-bagian akhir nanti. Nah, saudara-saudara, yang kedua, ayat yang ke-7 juga menyampaikan, carilah maka kamu akan mendapat. Mencari di sini mengacu pada usaha yang sungguh-sungguh dalam mencari kehendak Allah dan memenuhi kebutuhan rohani kita. Ini melibatkan tindakan aktif dan bukan pasif menunggu. Artinya begini, kalau dia berkata carilah, cari di sini maksudnya cari firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Apakah ini kehendak Tuhan atau bukan? Apakah ini Tuhan memang sudah sampaikan dia mau berikan atau bukan? Karena ayat firman Tuhan berkata bahwa dia akan mengabulkan semua permintaan kita yang sesuai kehendaknya. Yang berikut ada kata ketoklah. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Di sini disampaikan mengetuk melambangkan ketekunan dalam doa. Bahkan ketika jawaban tidak segera datang, ini menunjukkan bahwa kita harus terus mendekati Allah dengan iman dan harapan. Ketuk. Kita harus mengetuk pintu. Artinya terus berdoa sampai segala sesuatu yang kita minta menjadi kenyataan. Kadang-kadang dalam mengetuk ini kita harus berdoa puasa di gereja Tuhan hari-hari ini. Kalau sudah lihat orang-orang yang berdoa puasa 1 hari, 2 hari, 3 hari, bahkan ada yang 1 minggu. Ada yang lebih malah. Nah, mereka mencari Tuhan, mereka terus mengetuk dan orang-orang ini dan di kemudian hari mendapatkan hal-hal yang luar biasa seperti ini. Kalau saudara tanya orang yang pergi apa ya ke gereja-gereja Korea, ada gereja yang luar biasa terkenal di Korea, Paul Yong Gicho, walaupun dia sudah almarhum, tapi gerejanya sempat luar biasa karena Jumatnya juta orang dan mereka membiasakan diri untuk berdoa, berpuasa dan mereka mendapatkan apa yang mereka dapatkan sehingga negara mereka Korea Selatan menjadi negara yang makmur, maju. Di samping mereka bekerja keras, tapi mereka adalah pendoa yang tidak mau menyerah. Saudara-saudara, ayat 8, Matius 7 ayat 8, kita teruskan. Di sana firman Tuhan berkata ini, karena barang siapa meminta menerima, dan barang siapa mencari mendapat, dan barang siapa mengetuk baginya pintu dibukakan. Ayat ini luar biasa. Dia berkata bahwa barang siapa meminta menerima. Ini kata-kata Tuhan. Ini kata-kata Yesus. Ini kata Sang Juru Selamat. Ini kata yang maha kuasa yang luar biasa. Kalau saudara belajar Alkitab, saudara akan temukan bahwa doa itu banyak bentuknya. Ada doa syafaat, ada doa peperangan, ada pujian penyembahan, doa yang berhubungan dengan pujian penyembahan di mana tujuannya dari doa pujian penyembahan ini supaya hati kita menyatu dengan hati Tuhan. Walaupun hari-hari kelihatan ada sedikit apa ya konsep yang keliru karena orang berpikir bahwa pujian kita menyembah Tuhan hanya dengan lagu. Jadi lagu ini memang ada lagu yang membawa kita lebih dalam kehadirat Tuhan. Tetapi kata menyembah dalam doa itu adalah hubungan yang dibangun terus-menerus dengan Tuhan. Kita nanti akan sudah ada yang menyampaikan ini, tapi
dalam bentuk-bentuk doa, ada doa profetik, doa yang ada hubungan dengan masa depan, ada doa yang kita ada harapan-harapan di kita di masa depan. Tapi yang Yesus bicarakan di sini lebih banyak kepada doa yang dalam bentuk permohonan. Dalam bahasa Indonesia disebutkan bahwa eh, doa adalah permohonan dan harapan kita kepada Tuhan. Jadi yang saya ingin lebih banyak menyampaikan bagaimana kita bermohon dan kita menerima. Begitu banyak yang kita perlu. Begitu banyak yang saya pernah lihat orang-orang yang punya hutang, punya masalah ini, masalah penyakit. Karena dia betul-betul percaya kepada ayat firman. Dia betul-betul percaya kepada kata-kata Yesus. Maka dia mendapatkannya. Yesus mengucapkan satu kalimat yang luar biasa. Barang siapa meminta. Saya sempat tulis dalam tulisan yang sedikit tebal. Barang siapa meminta menerima. Ini kata Yesus. Ini ucapan Yesus yang sudah disampaikan lama dan dari zaman ke zaman kita belajar banyak orang menerima pertolongan Tuhan dengan mengimani apa yang Yesus katakan. Saya mencatat ada 3 alasan pokok. Kenapa doa kita pasti dijawab. Pasti dijawab oleh Tuhan. Barang siapa meminta kepadanya pasti menerima. Ada 3 alasan pokok. Karena memang kita tahu bahwa Tuhan itu maha kuasa. Dia sampai hari ini kalau saudara belajar itu menjawab doa. Alasan pertama, mengapa doa kita pasti dijawab? Menurut Alkitab, antara lain Matius 7 ayat 7 tadi, mintalah maka akan diberi. Saya mencatat poin pertama, Tuhan Yesus Kristus yang menyuruh kita meminta. Alasan kenapa doa kita pasti dijawab. Yang pertama, Tuhan Yesus Kristus yang menyuruh kita meminta kepadanya. Yang suruh minta itu Tuhan. Tuhan yang suruh minta. Apa yang orang boleh minta? Apa yang kita semua boleh minta? Semuanya. Kalau saudara belajar Alkitab, saudara akan temukan sepanjang Yesus 3,5 tahun di bumi, banyak sekali orang disembuhkan. Sehingga saya menyampaikan di mana-mana bahwa Tuhan tidak mau ingin kita sakit. Tuhan ingin kita sehat-sehat saja. Tuhan tidak ada catatan Alkitab bahwa Tuhan mau kita sakit-sakitan. Kalau kita sakit, kita datang kepada Tuhan, minta kesembuhan. Dan Yesus tidak pernah tanya sakit apa ini, sakit apa itu. Tidak pernah tanya. Karena semua penyakit dia bisa sembuhkan. Orang mati pun bangkit. Orang lumpuh berjalan. Dalam pelayanan kami kemana-mana, karena di Komisi Pelayanan Penginjilan Pantai Kosta Pusat, kami harus ada di Pulau A, Pulau B, Kota A, Kota B, melihat sendiri bagaimana sampai hari ini orang-orang sakit tetap disembuhkan. Ketika ada doa yang sungguh-sungguh, ketika orang ini percaya, karena dengan berpegang bahwa Yesus berkata, mintalah maka akan diberikan. Saudara-saudara, saya kurang tahu bagaimana keadaan juga saudara di Batu Licin dengan kondisi-kondisi sekarang. Banyak pemimpin-pemimpin dunia berkata bahwa dunia tidak baik-baik saja. Indonesia lagi tidak baik-baik. Ada begitu banyak problem, ada begitu banyak masalah. Tetapi sebagai orang gereja, orang yang beriman kepada Yesus, kita tahu semua masalah kita pasti ada jalan. Kalau saja kita mau berdoa sungguh-sungguh dengan keyakinan bahwa yang suruh minta kepada kita adalah Tuhan. Ada ayat-ayat referensi yang sempat saya taruh di situ. Pertama, Markus 11 ayat 24. Mari coba kita baca Markus 11 ayat 24. Di sana dikatakan begini, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ini kata Yesus. Apa saja yang kamu minta. Jadi dia tidak membatasi satu permintaan, apa saja boleh minta. Asal itu kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan adalah keinginan Tuhan supaya kita diberkati Tuhan. Bahkan Yesus pernah Yohanes 10 ayat 10 dia bilang, aku datang membawa hidup dalam kelimpahan. Tuhan mau kita juga hidup dalam kelimpahan. Tuhan mau usaha-usaha kita maju. Tuhan mau. Tuhan mau supaya semua sampai ada ayat bilang Allah turut bekerja. Allah turut bekerja. Tapi dalam bekerja ini sebagai orang-orang yang beriman pada Tuhan, mari kita minta ke Tuhan. Minta campur tangan Tuhan. Minta apa saja yang kau minta dan doakan kata Yesus. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka akan diberikan kepadamu. Ada teman saya yang
beberapa waktu ini pergi ke gereja-gereja di Korea. Dia terkejut karena di banyak gereja ada ayat ini yang terpampang di muka gereja. Dan ayat ini mereka imani sekali. Bahwa Yesus berkata, Aku kata Yesus berkata, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepada. Ada ayat yang lain juga, ayat referensi yang saya taruh di situ. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini kata-kata Yesus. Injil Yohanes berkata, jika kamu tinggal dalam. Itu sebabnya sebagai hamba Tuhan saya ingin mengingatkan semua pelayan, semua hamba Tuhan, semua jemaat yang bisa mengikuti kursus ini, firman Tuhan hari ini, pelajaran hari ini. Mari tinggal terus dalam Tuhan. Apapun kondisinya. Bertumbuh terus dalam gereja. Untuk jemaat GPDI Peniel Batu Licin, tidak usah pindah ke mana-mana, tinggallah di situ, bertumbuhlah di situ, bertunaslah di situ, berbuahlah di situ, tinggal di dalam Tuhan. Karena Alkitab berkata, kalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku, isi hati kita, isi seluruh hidup kita dengan firman Tuhan. Dia berkata, kalau kita sudah baca tadi, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja. Di sekolah pendeta saya ditanya, apa saja yang tulis? Semua. Alkitab yang tulis. Kecuali yang kita minta kita untuk sombongkan, kita untuk pakai untuk hal-hal dunia. Tapi selama kita yang kita minta, bisnis kita, keluarga kita yang diberkati Tuhan, kita mau pakai untuk mencari Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Selama itu apa saja. Karena dia berkata apa saja asal firman Tuhan tinggal dalam kita. Minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Saya percaya bahwa sampai hari ini suara firman ini tetap sama, tidak pernah berubah karena firman ini adalah Tuhan. Kalau kita berpegang pada firman Tuhan, tinggal dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal dalam kita. Jadi kembali lagi, kenapa doa kita harus dan pasti dijawab? Karena yang menyuruh meminta itu Yesus. Yesus berulang-ulang menyampaikan minta, minta, minta. Malah ada di Yakobus pasal 4. Kalau saudara baca, kenapa ada pertengkaran? Kenapa ada ribut-ribut? Kenapa ada ini, ada itu? Alkitab tulis, karena kamu tidak meminta. Banyak keluarga-keluarga Israel masa lalu selalu bermasalah dengan tanah, bermasalah dengan ini dan itu. Alkitab memberi jawaban, karena kamu tidak minta. Kita perlu minta, kita perlu memberi daftar Tuhan yang kami keluarga kami perlu ini, gereja kami perlu ini. Kita minta dan kita tunggu di hadirat Tuhan. Ketok pintu. Alkitab berkata bahwa Yesus bilang, kalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, minta. Kita perlu apa? Enggak usah malu karena kita sedang meminta kepada yang pemilik segalanya, pencipta segalanya, yang baginya tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya pun diulang-ulang, tidak ada yang mustahil. Kita ada di area mujizat, area iman, di area di mana tangan Tuhan dapat menjadikan yang lemah jadi kuat, yang sakit sembuh, yang miskin jadi kaya, yang bodoh jadi pandai. Kalau firman Tuhan kita pegang, maka hal-hal yang luar biasa bisa terjadi. Orang-orang lemah, orang-orang yang dianggap tidak berdaya akan bersorak karena kita tahu bersama Tuhan kita lakukan perkara besar. Saudara-saudara, hal yang kedua, kenapa doa kita pasti dijawab? Karena janji Tuhan pasti digenapi. Bilangan pasal yang ke-23 ayat 19. Kalau ada jemaat boleh membacanya, boleh. Pendeta Jerry, ada enggak jemaat bisa membaca ayat ini? Bilangan 23 ayat 19. Bisa Om. Saya Oh, baca Om silakan. ya. Bilangan 23 ayat 23 19. ayat 19. Firman Tuhan, manusia sehingga ia berusaha
bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan dia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Nah, tuh firman Tuhan datang melalui Bileam. Sebenarnya Bileam itu ada masalah sebenarnya. Tapi tiba-tiba Roh Kudus bicara kepada dia bahwa Allah bukan manusia. Kadang-kadang kita samakan Tuhan dengan orang tua kita mungkin terlalu banyak janji dan tidak menepati. Kadang-kadang kita samakan Tuhan dengan orang-orang lain dengan janji-janji yang tidak pernah ditepati. Ingatkan diri kita, Allah bukan manusia yang berdosa. Kalau dia sudah berfirman, kalau dia sudah berjanji, dia pasti menepati. Almarhum Bapak Pendeta J.E. Aun Datuk yang luar biasa. Dia, saya pernah membaca, mendengar apa yang disampaikan bahwa Alkitab yang dia pelajari terdiri di dalam Alkitab ada 32.000 janji berkat. Begitu banyaknya janji Tuhan ingin memberkati kita. Alkitab pernah bilang Ulangan 28 ayat 1 sampai 14, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandung, diberkati kata firman. Itu adalah suatu perjanjian yang luar biasa sampai hari ini dijanjikan. Kenapa banyak orang merasa dia tidak diberkati? Karena dia lupa bahwa Allah yang disembah adalah Allah yang menepati janji. Tuhan tidak pernah salah. Kalau dia janji menyembuhkan kita, kalau dia janji memberkati kita, kalau dia janji selalu akan digenapinya. Tapi ada syarat di situ memang. Kalau engkau tinggal dan melakukan firman, kalau engkau tinggal terus di dalam Tuhan. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Kalau sudah belajar doa-doa orang Israel, selalu mereka berdoa dan berkata, Tuhan, Tuhan, Tuhan janji ini, janji itu, Tuhan janji kami menang, Tuhan janji mengalahkan musuh kami, Tuhan janji berperang ganti kami, dan sekarang kami berpegang kepada janji Tuhan, Tuhan janji menyertai kami, dan selalu saja apa yang mereka minta kepada Tuhan, mereka tagih, mereka pegang janji Tuhan, karena mereka tahu bahwa janji Tuhan pasti digenapi. Dalam doa-doa kita, kita berpegang pada janji Tuhan. Tuhan yang berjanji. Tuhan pasti selalu menggenapi. Kalau Tuhan janji menyembuhkan, di Alkitab diulang-ulang. Kalau Tuhan janji memberkati, kalau Tuhan janji menjadikan kepala bukan ekor, pasti Tuhan lakukan. Asal kembali ke Yesus. Yesus berkata, tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Perbanyak doa. Hamba Tuhan, Pendeta Yakob Nahuai, pernah berkata bahwa banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Saya tidak tahu kondisi saudara. Saya tidak pernah tanya kepada saudara saya, Pendeta Petrus. Pokoknya saya tidak tahu. Apakah saudara berpuasa? Apakah saudara berdoa? Tapi malam ini saya ingin mendorong. Mari berdoa. Mari berpuasa. Tuhan itu selalu berjanji benar. Dia tidak berjanji kita ini orang-orang lemah. Dia tidak pernah berjanji kita dikalahkan. Dia janjikan kita lebih dari pemenang. Di perjanjian baru dia, bukankah dengan Yesus kita lebih dari pemenang? Kita adalah orang-orang menang, bukan orang-orang dikalahkan. Bukan orang-orang yang terus mengeluh, orang-orang terus bersungut. Akhirnya kita terjebak dengan ribut-ribut di mana-mana. Kita punya Tuhan, kita punya jalan keluar, kita punya bahkan Roma 1 Korintus pasal 10 ayat 13 berkata bahwa persoalan yang kamu alami biasa saja. Karena dari semuanya Allah tahu kamu mampu atau enggak. Dari semua masalah ini pasti ada jalan keluar. Kalau kita banyak berdoa, semua masalah pasti ada jalan. Pasti ada jalan keluar, pasti ada mujizat. Karena mengiring Tuhan identik dengan hidup dalam keajaiban, mujizat demi mujizat. Biar orang dunia tahu, biar orang di Batu Licin tahu, biar orang di Kalimantan Selatan tahu bahwa GPD Penil ini ada Tuhan di gereja. Ada Tuhan yang bekerja. Perbanyak doa, perbanyak pegang janji Tuhan. Awan Datuk berkata, hamba Tuhan Pendeta Awan Datuk berkata bahwa ada 33.000 janji berkat dan 9.000-nya janji berkat berkelimpahan. Wow. Tuhan janjikan kelimpahan. Kita tidak melihat saku kita tidak melihat persediaan kita tidak melihat ATM kita kan guna. Kita melihat persediaan Tuhan. Tuhan menyediakan segalanya. Cuma kadang-kadang kita lupa, kita ragu, kita pikir bahwa kita seperti
orang-orang kebanyakan. Padahal ketika kita terima Yesus, Alkitab berkata, kita adalah umat pilihan Tuhan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan. Nah, yang berikut, yang ketiga, kenapa doa kita pasti dijawab? Itu dicatat di Roma pasal 8. Oh, di tadi juga Matius 7 ayat yang ke-11. Dia bilang, berkata, kalau Bapamu di dunia yang jahat tahu memberi pemberian yang baik, apalagi Bapamu di surga. Artinya begini, kalau kita berdoa, doa kita pasti dijawab. Kenapa? Karena kita sedang meminta kepada Bapa kita. Pada Yesus berkata, kalau engkau berdoa, katakan Aba ya Bapa. Dalam bahasa Yunani, Aba ini Papa. Artinya apa? Kita sebagai orang-orang yang percaya Yesus, kita punya dua Papa, Bapak Ibu. Kita punya Bapa di bumi. Kita punya Bapak di mana lewat perkawinan bersama orang-orang tua kita. Akhirnya kita punya Papa. Oh, ini tapi Papa. Tapi jangan lupa, kita punya Bapak di surga. Bapak di bumi terbatas. Dia tidak bisa, ada hal-hal dia bisa bantu kita, tapi ada hal-hal dia gagal. Dia bahkan tidak bisa berdaya. Tapi Bapa kita di surga, wow, dia tidak terbatas. Sampai ada orang menciptakan lagu, tak terbatas kuasamu Tuhan. Jangan batasi Tuhan. Mari kita lihat bahwa Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang maha besar. Aku punya Tuhan yang besar. Jangan biarkan Tuhan kita kerdilkan. Padahal Tuhan dapat melakukan segala perkara. Alkitab berkata dengan kata-kata firman-Nya semua bisa terjadi. Jadi kita anaknya. Kalau sudah baca Roma, Roma pasal 8 ayat 14 sampai 17, bolehkah Bro Jerry mau baca lagi? Mungkin ayat terakhir yang akan kita baca malam ini. Roma berapa? Roma 8 ayat 14 sampai 17. Baca ya, Om. Iya, iya, silakan. Roma. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi sama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yang jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan. Ayat 17 dengan tegas, dengan jelas Roh Kudus bicara. Jangan lupa bahwa kitab Roma dan seterusnya ini bukan pemikiran Rasul Paulus. Ini adalah ilham Roh, ini adalah suara Tuhan, ini adalah pemikiran Tuhan, ini adalah suara Tuhan kepada jemaat-jemaat lewat tulisan Rasul Paulus. Dia berkata bahwa sekarang kita bisa berseru ya Aba ya Bapa. Oleh roh kita punya Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada memeteraikan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Hal yang paling prinsip, yang paling penting kalau kita berdoa, kita harus berkata Tuhan, kita sedang datang kepada satu Bapa yang baik. Kita punya Papa, kita sedang berseru, ya Aba, ya Bapa. Dan ayat 17 berkata, jangan lupa, ketika berdoa, kita harus ingat bahwa kita adalah ahli-ahli warisnya. Artinya apa? Apa yang Tuhan punya adalah kepunyaan kita. Sebagai anak-anaknya, sampai saya tulis ada pembanding. Yesus pernah bercerita ada anak yang terhilang. Dia minta haknya. Dia minta dan diberikan oleh bapaknya. Tuhan ingin mintalah kata firman. Tapi sayang dia gunakan salah. Apapun yang kita minta dari Tuhan, kita harus selalu berkata, biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika kita minta untuk hal-hal yang tidak ada yang
Dia menjadi duniawi kalau kita bungkus dengan keinginan-keinginan dunia. Kalau kita bungkus dengan hal-hal untuk menyombongkan diri. Tapi kalau kita semua yang kita dapat, yang Tuhan berikan, karena semua yang Tuhan punya adalah milik kita. Kita ahli waris. Sudah memahami apa artinya ahli waris. Orang tua yang punya harta itu dia mewariskan kepada anak-anaknya. Bapa di surga sebagai Bapa yang baik, sah sebagai anaknya karena kita sudah terima Yesus. Waktu saudara terima Yesus, waktu saudara percaya, waktu kita semua dibaptis, ada suara bilang, inilah anakku yang kukasihi. Kita adalah anak-anak Tuhan dan kita berhak atas semua berkat Tuhan. Kita berhak atas pertolongan. Kita berhak atas kesembuhan. Karena Bapa yang baik tidak tahan melihat penderitaan umatnya. Kita tidak boleh menderita terus-menerus. Sebagai orang-orang yang melayani Tuhan, jangan lupa. Kita bukan cuma sekedar hamba yang melayani. Kita adalah anak yang melayani Bapa. Saya berkhotbah ini, saya mengajar ini. Karena saya melayani Bapa saya, Papa saya, ya Aba, ya Bapa. Itu sebabnya kita melakukan yang terbaik. Karena ini pekerjaan Bapa, ini pekerjaan kita, ini pekerjaan. Dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Hari ini saya tidak tahu juga keadaan-keadaan Bapak Ibu. Tapi kalau ada kebutuhan, kalau ada masalah-masalah, kalau ada pergumulan-pergumulan, kita tidak boleh curhat di Facebook, curhat ke orang. Banyak sekali ayat berkata, curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Beritahu Tuhan, biarkan Tuhan bertindak, biarkan Tuhan menolong. Karena Yesus berkata, apa saja yang kamu minta dan doakan, kamu akan terima. Mintalah maka akan diberi. Ini adalah pernyataan surga yang spektakuler, yang luar biasa. Kita percaya ini bukan kata-kata untuk pemanis lidah, untuk apa? Ini adalah kata-kata yang penuh mujizat. Asal kita sambut, kita terima. Minta. Jangan lupa, doa kita pasti dijawab. Dalam bagian Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11 ini. Ini adalah di penekanan adalah Tuhan mau kita meminta dan kita harus menerima. Karena kita adalah anak-anak. Karena janjinya pasti digenapi. Kita akan menyanyi lagu Kasih yang sempurna, refnya Kau beri yang ku minta. Saya ingin berdoa. Tapi kita menyanyi dulu. Dan kalau bapak-bapak, ibu-ibu, jemaat-jemaat sekalian, hamba-hamba Tuhan, eh, yang ada di gereja, yang ingin didoakan, kita taruh tangan di dada kita dan kita tahu bahwa hari ini walaupun saya ada di Manado, saudara di sana, Tuhan tidak dibatasi oleh ruangan dan waktu. Tuhan ada di mana-mana. Dia ada di sini. Saya merasa seperti ada di depan saudara. Saya merasa roh saya, Tuhan itu luar biasa. Dia mau mendengar. Tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Dari awal saya ingin berbicara, tapi Tuhan memberitahu saya ada timingnya, ada waktunya. Dan hari ini Tuhan ingin melakukan perbuatan-perbuatan besar. Sudah waktunya GPDI Niel ini, jemaat-jemaatnya, hamba-hamba Tuhan mengalami minta maka akan diberi. Mungkin masalah kita adalah mengetuk, ketuk terus, bicara terus, tekunlah berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa. Karena berdoa juga bukan soal mendapat jawaban-jawaban untuk kebutuhan. Berdoa ini memperkuat hubungan kita dengan Tuhan. Karena di dunia ini ketika kita melekat kepada Tuhan, apapun masalah kita, kita akan nyanyi ada lagu, ku akan berdiri di tengah badai. Walaupun badai datang, kita akan tetap aman karena kita bersama Tuhan. Kita akan nyanyi lagu yang saya sampaikan tadi dan saya ingin mendoakan semuanya yang hadir di gereja di Batu Licin. Oke, mari kita menyanyi. Silakan. Kasih yang sempurna. Itu lagu kita. Terima kasih Tuhan. Mari silakan jemaat kita menyanyi lagu ini. Kasih yang sempurna telah
ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkan ku untuk dapat memanggilmu kau Bapakku. Yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Sepakat di hadirat Tuhan, kami angkat hati kami memandang Yesus Kristus yang adalah Tuhan kami. Wahai Messiah, memandang Yesus yang adalah penolong kami dalam kesesakan sangat terbukti. Suara Tuhan yang diperdengarkan sebagai suatu pelajaran firman ini, biar mengubah hati kami, mengubah pemikiran kami tentang Engkau, bahwa Engkau ingin melakukan perbuatan-perbuatan besar. Engkau ingin mengangkat dan menolong kami. Engkau ingin memberi jalan keluar dari persoalan-persoalan kami. Istimewa hamba Tuhan, Ibu Gembala bersama hambamu Pendeta Petrus, Pendeta Jerry, dan semua pelayan Tuhan yang ada di GPDI Pniel Batu Licin, hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu, jemaat-jemaatmu yang siang malam berseru, why homicide, homicide Jesus. Kami pandang Yesus oleh karya-karya Roh Kudus yang sedang bekerja di seluruh dunia, dan biar bekerja malam ini di hati-hati kami, yang bekerja di dalam seluruh keluarga-keluarga kami, bekerja dalam semua usaha pekerjaan bisnis dari jemaat yang ada di GPDI Pniel Batu Licin. Biar dunia tahu bahwa Engkau ada, Engkau bekerja, Engkau jadikan mereka kepala bukan ekor. Engkau akan jadikan mereka pemimpin-pemimpin, menjadikan mereka mengalami mujizat-mujizat. Kalau ada yang sakit, apapun kata dokter, apapun kata orang, apapun penyakit, mulai hari ini kami pegang janji Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, oleh bilur-bilur Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Kalau ada di antara jemaat yang hadir dalam pelajaran firman malam ini, yang sedang menghadapi pergumulan-pergumulan, ada yang sudah begitu lama menghadapi tantangan dan pergumulan ini, lewat firman ini, apa yang kami minta, kata Yesus, kami menerimanya. Biarkan kami tinggal dalam Engkau, biarkan firman-Mu tinggal dalam kami. Perlakukan perbuatan-perbuatan besar-Mu di GPDI, di jemaat GPDI Batu Licin. Oh Tuhan, Kalimantan Selatan, terima kasih Tuhan. Halamai kami serahkan dalam Tuhan. Roh Kudus bekerja dengan ajaib, dengan heran, sehingga Batu Licin ini dimenangkan bagi Tuhan. Ketika orang-orang melihat gereja Tuhan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, dipenuhi dengan jawaban-jawaban doa-doa yang luar biasa, mana mujizat-mujizat terjadi, karena firman-Mu kami pegang. Ini adalah suara Tuhan sendiri. Mintalah maka akan diberi. Siapa yang meminta menerima, dan kami tangkap rema firman Tuhan malam ini, dan kami bersyukur bahwa mulai malam ini telah terjadi mujizat di tengah-tengah kami. Biarkan hati kami terus berserah,
berharap dan percaya sesudah ibadah ini selesai, sesudah pelajaran firman ini selesai, sesuatu terjadi dan terjadi dengan luar biasa. Akan banyak cerita besar bagaimana Tuhan menjawab doa-doa kami. Berkati gembala bersama pelayan penata layan di sana, di GPD Niel. Bawa kami semua lewat pelajaran-pelajaran firman setiap hari Rabu, minggu-minggu berjalan. Biar menjadi alat Tuhan untuk menginspirasi karena kami tahu kami bukan orang-orang lemah. Kami orang-orang kuat yang dikuatkan oleh Tuhan. Kami adalah orang-orang yang menang lebih dari pemenang. Dan kami adalah jemaat-jemaat yang sehat-sehat. Yang diberkati Tuhan di segala waktu. Berkati hambamu Pendeta Jerry yang mensponsori kegiatan ini juga Tuhan. Biar peralatan Zoom meeting ini akan menjadi berkat. Bahkan firman ini memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Tuhan memberkati. Silakan. Nanti salam Oke. buat semuanya yang keluarga. Mungkin saya akhiri Om. Terima kasih. Mari Om. Tuhan berkati.